Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 290217008, prodi akuntansi dan dosen pengampu Bapak Rosidi SMM dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Di sini saya akan membahas tentang Artificial Intelligence secara umum. Artificial Intelligence secara umum, tahukah kamu bahwa kecerdasan buatan bukan hanya sekedar fiksi ilmiah, melainkan sedang dikembangkan di dunia nyata. Dilansir dari Stanford Computer Science, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer, sehingga Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Pengertian kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan dilihat dari berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan atau intelijen. Kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua itu sudut pandang penelitian, studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga itu sudut pandang bisnis, kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang terakhir itu sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian. Artificial Intelligence secara umum yaitu pertama perkembangannya ada 3. Pertama tahun 1950-an sampai 1970-an, yaitu jaringan neural. Pekerjaan awal dengan jaringan neural membangkitkan kegembiraan untuk mesin berpikir. Yaitu selanjutnya pada tahun 1980-an sampai 2010-an, pembelajaran mesin menjadi populer. Selanjutnya masa kini, pembelajaran mendalam. Terobosan deep learning mendorong meroketnya Artificial Intelligence. Yang selanjutnya itu filosofi kecerdasan buatan. Perdebatan tentang AI yang kuat dengan AI yang lemah masih menjadi topik hangat di antara filosofi AI. Hal ini melibatkan filsafat budi dan masalah budi tubuh. Roger Penrose dalam bukunya The Emperor New Mind dan John Searle dengan eksperimen pemikiran ruang Cina berargumen bahwa kesadaran sejati tidak dapat dicapai oleh sistem logis formal. Perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kelebihan kecerdasan buatan antara lain: 1. Lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. 2. Lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Yang ketiga yaitu lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kelebihan kecerdasan alami yaitu 1. Kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambahkan pengetahuan harus dibangun melalui sistem yang dibangun. Yang kedua yaitu memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. AI yaitu hal-hal mendasar, big data dan algoritma. AI dijalankan melalui algoritma tertentu, dan algoritma tersebut menggunakan big data. Jadi, sebelum sebuah organisasi memulai penggunaan AI, organisasi harus memiliki dasar yang kuat dalam big data. Dan sebelum audit internal berpikir untuk menangani AI, seharusnya mereka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam big data. Untuk panduan komprehensif dalam memahami dan mengaudit big data, termasuk diskusi tentang peluang, risiko, dan contoh program kerja, dapat melihat ketek 2A tentang memahami dan mengaudit big data yang tersedia gratis untuk anggota IIA dan juga tersedia untuk
non-anggota melalui toko buku IIA. Big Data memiliki arti lebih dari sekedar data dalam jumlah besar. Big Data mengacu pada data yang memiliki volume, variasi, kecepatan, dan variabilitas tinggi yang diinvestasikan oleh organisasi dalam arsitektur sistem, peralatan, dan praktik yang dirancang khusus untuk menangani data. Sebagian besar data ini dihasilkan oleh organisasi itu sendiri, sementara data lain tersimpan di eksternal. 4. Bentuk kecerdasan buatan. 1. Acting humanly. Bentuk pertama adalah membuat suatu sistem komputer untuk mampu melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu thinking humanly. Bentuk kedua adalah bisa membuat sistem tersebut berpikir seperti halnya manusia yang kemudian akan menentukan tindakan dari sistem tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa sistem dibuat bisa melakukan pemikiran yang manusiawi. Yang ketiga yaitu think rationally. Bentuk selanjutnya adalah membuat suatu sistem komputer untuk bisa berpikir secara rasional sehingga tidak lagi berpikir kaku dan menunjukkan bahwa dirinya ada mesin. Yang keempat yaitu act rationally. Jadi teknologi AI pada perangkat komputer atau yang berbasis komputer adalah bisa bertindak secara rasional. Tidak hanya bisa meniru pekerjaan manusia, namun juga bisa menyadari suatu masalah dan kesalahan supaya pekerjaan yang dilakukan bisa dihentikan sementara. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mempunyai banyak fungsi dan diharapkan bisa melakukan berbagai macam hal untuk memudahkan manusia, baik dari pemrosesan bahasa alami, penalaran mengenai persepsi, menggerakkan dan memanipulasi objek, mengenai pengetahuan, atau juga melakukan suatu pembelajaran. Kesimpulannya adalah kecerdasan buatan ini berusaha untuk membuat sebuah robot yang mempunyai kecerdasan mirip atau bahkan lebih dari kecerdasan milik manusia. Tujuan dari diciptakannya kecerdasan buatan diantaranya adalah A. Membuat mesin lebih pintar. B. Memahami kecerdasan. Yang ketiga, membuat mesin lebih berguna. 4. Mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan menjadi lebih efisien. Menggunakan kecerdasan buatan, manusia akan menjadi lebih mudah dalam melakukan suatu kegiatan dan mengambil sebuah keputusan, membuat waktu pengerjaan suatu pekerjaan menjadi jauh lebih cepat. Yaitu selanjutnya faktor pendorong perkembangan kecerdasan buatan. 1. Yaitu pesatnya perkembangan teknologi perangkat keras. Hampir semua aplikasi kecerdasan buatan memerlukan perangkat keras yang memiliki kecepatan daya tampung yang lebih tinggi. Walaupun hanya menjalankan perangkat lunak kecerdasan buatan yang paling sederhana sekalipun, pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan, bahasa, dan alat pemrograman baru yang lebih canggih sudah banyak dikembangkan dan dipasarkan secara luas, termasuk bahasa khusus untuk kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu perkembangan khusus komputer pribadi atau PC. Saat ini sudah sangat banyak orang menggunakan komputer mikro, khususnya komputer pribadi baik di sekolah, perusahaan, atau bahkan di rumah, yang menyebabkan permintaan mereka akan perangkat lunak yang lebih unggul untuk pekerjaan mereka. Yaitu selanjutnya turut andilnya para investor dalam mendanai penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya semacam tekanan di kalangan masyarakat kecerdasan buatan untuk berlomba-lomba dalam mempercepat gerak dan langkah penelitiannya dan segera memproduksi kecerdasan buatan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu bidang-bidang aplikasi kecerdasan AI sampai saat ini telah banyak digunakan untuk 1. Membuat aplikasi komputer yang memudahkan pemakai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan problem solving secara cepat dan konsisten. Selanjutnya, membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional. Selanjutnya yaitu membantu menyelesaikan masalah yang mengandung data tidak lengkap atau kurang jelas. Selanjutnya, menangani informasi yang berlebihan dengan cara merangkum atau mengintisar dan menginterpretasi informasi. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan banyak tugas. Selanjutnya, membantu melaksanakan pencarian data atau suatu pola berdasarkan jumlah data yang sangat besar. Selanjutnya yaitu jenis teknologi yang tergolong kecerdasan buatan AI. Pada dasarnya ada 3. 1. Itu simbol manipulating AI. AI yang satu ini bekerja dengan simbol abstrak. Simbol manipulating AI termasuk jenis yang paling banyak eksperimennya. Inti eksperimennya adalah manusia direkonstruksi pada tingkat yang hierarkis dan logis.
Informasinya diproses dari atas, lalu bekerjanya dengan simbol yang dapat dibaca manusia atau si pengembang. Koneksi abstrak dan hasil simpulannya yaitu logis. Selanjutnya yaitu neural AI. Dengan neural AI, pengetahuan tidak direpresentasikan lewat simbol, tetapi lebih ke neuron buatan dan koneksinya semacam otak yang direkonstruksi. Pengetahuan yang terkumpul nantinya dipecah menjadi bagian-bagian kecil disebut neuron dan kemudian dihubungkan serta dibangun menjadi kelompok-kelompok. Nah, pendekatan ini dikenal sebagai metode bottom up yang bekerja dari bawah, tidak seperti simbol manipulatif AI. Yang pertama, penulis jelaskan. Jadi sistem sarafnya harus dilatih dan disimulasi supaya jaringan saraf bisa mengumpulkan pengetahuan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu neural network, diatur ke dalam lapisan yang terhubung satu sama lain lewat simulasi. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang fungsinya seperti sensor. Sensor yang dimaksud adalah penerima informasi yang akan memproses dan meneruskannya ke sistem. Ada setidaknya 2 sistem atau lebih dari 20 lapisan dalam sistem besar. Lapisan yang tersusun secara hierarkis. Manfaat kecerdasan buatan. 1. Untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. AI dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi, serta terkomputerasi dengan handal tanpa mengalami suatu kelelahan. 2. Untuk menambah kecerdasan. Pada sebagian besar kasus, AI tidak dijual secara terpisah, namun lebih kepada dikembangkan dalam sebuah produk untuk meningkatkan sisi fungsionalitas dan kredibilitas perangkat tersebut. Yang ketiga, dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Untuk AI sendiri telah menemukan struktur dan keteraturan data yang diolah, sehingga menghasilkan algoritma yang lebih terampil dan cerdas. Jadi dengan bantuan bahasa pemrograman yang dibuat oleh pengembang, artificial intelligence mampu untuk mengajarkan sendiri produk yang telah direkomendasikan secara online. Kesimpulannya, artificial intelligence adalah sebuah sistem kecerdasan yang ditanamkan oleh bantuan manusia ke dalam sebuah teknologi khusus untuk membantu berbagai aktivitas yang ada. Kategori dari AI terbagi menjadi 2, yaitu strong dan weak. Kemudian jenis-jenis AI terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu neural AI, neural network, dan simbol manipulating AI. Contoh penerapan dari kecerdasan buatan telah diimplementasikan dalam bidang perbankan, manufaktur, retail, robotika, kesehatan, dan teknologi informasi. Mungkin kalau dalam bidang perbankan itu udah secara online ininya. Bagian manufaktur, di manufaktur itu sudah dipakai robot sebagian kerjanya. Kalau bagian detail sama robotika, termasuk juga kesehatan, di kesehatan itu untuk COVID dan serta teknologi informasi yang lainnya.